Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang pelabelan dan perancangan tata letak. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu mendefinisikan pengertian label. Yang kedua, menjelaskan tujuan dan fungsi label. Yang ketiga, mengidentifikasi jenis label atau barcode. Yang keempat, menjelaskan manfaat barcode. Yang kelima, menjelaskan pelabelan produk supermarket dan yang lainnya. Sebelum itu, saya akan mengingatkan terlebih dahulu untuk tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa mengerjakan tugas-tugas yang guru berikan. Pelabelan dan perancangan tata letak. Label adalah tampilan sederhana pada produk atau gambar yang dirancang dengan rumit yang merupakan satu kesatuan dengan kemasan. Ini merupakan pengertian label menurut Philip Kotler. Yang kedua yaitu pencantuman pangan. Menurut Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 96 tentang pangan, sekurang-kurangnya dicantumkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu adalah nama produk. Pada kemasan produk, selain tertera bahan pangannya, nama dagang juga menjadi salah satu informasi yang dicantumkan. Produk dalam negeri ditulis dengan bahasa Indonesia. Terus kalau produk impor itu diberikan terjemahan jika itu diimpor oleh suatu perusahaan. Yang kedua yaitu bahan penyusun produk, termasuk bahan tambahan makanan yang digunakan harus dicantumkan secara lengkap. Urutan pencantuman komposisi bahan dimulai dari yang paling banyak digunakan, kecuali vitamin dan mineral, serta komposisi yang diketahui secara umum atau makanan dengan luas permukaan tidak lebih dari 100 cm kubik. Yang ketiga yaitu ada berat bersih atau neto, dinyatakan dalam satuan matriks. Untuk makanan dapat dinyatakan dengan satuan berat, sedangkan makanan cair dengan satuan volume. Adapun makanan semi padat atau kental dinyatakan dalam satuan volume atau berat, sedangkan makanan padat dalam cairan dinyatakan dalam bobot tuntas. Yang selanjutnya yaitu nama dan alamat produsen. Nah, nama dan alamat produsen ini sangat penting. Termasuk label dalam kemasan produk harus mencantumkan nama dan alamat pabrik pembuat, pengepak, atau importir. Untuk makanan impor harus dilengkapi dengan kode negara asal. Gitu. Kalau nama jalan itu tidak perlu dicantumkan, tidak apa-apa. Yang selanjutnya yaitu keterangan tentang halal. Pencantuman penulisan halal diatur dalam keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama nomor 423 garis miring Menkes garis miring SKB garis miring 8 1985. Makanan halal yaitu makanan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang terlarang atau haram dan atau yang diolah menurut hukum-hukum agama Islam. Jadi sebenarnya makanan-makanan halal itu sangat lisensi halal itu sangat-sangat penting untuk makanan ataupun barang di Indonesia, karena mayoritas dari penduduk Indonesia itu beragama Islam. Yang terakhir yaitu kadaluarsa. Nah, kadaluarsa ini berupa tanggal, bulan, dan tahun. Umur simpan produk pangan biasanya ditulis dalam bentuk sebagai berikut, yaitu best before date, atau menyatakan produk masih dalam kondisi baik dan dapat dikonsumsi beberapa saat setelah tanggal yang tercantum terlewati. Yang selanjutnya yaitu tujuan pelabelan. Apa sih pelabelan itu?
Tujuan pelabelan adalah mempermudah transaksi dengan proses komputerisasi melalui pengkodean barang dalam bentuk barcode. Kode barang bertujuan untuk membantu karyawan dalam pendistribusian barang. Fungsi label. Nah, fungsi label itu ada 4. Yang pertama, itu salah satu bentuk perlindungan dari pemerintah kepada konsumen. Yang kedua, ada melekatkan label sesuai dengan peraturan. Berarti produsen memberikan keterangan yang sesuai agar konsumen dapat memilih, membeli, serta meneliti secara bijaksana. Yang ketiga, label merupakan jaminan bahwa barang yang telah dipilih tidak berbahaya apabila digunakan oleh konsumen. Label yang terakhir yaitu label merupakan alat promosi terhadap barang tersebut. Yang selanjutnya yaitu jenis label. Untuk membaca barcode diperlukan sebuah alat pembaca yang namanya itu barcode scanner yang menggunakan sinar laser yang sensitif terhadap refleksi dari ketebalan garis, jarak, atau ruang antar baris, dan variasi lainnya. Macam-macam label pada kemasan itu ada label merek atau brand label. Brand label itu merek yang diletakkan pada produk atau kemasan. Label ini memuat merek, gambar, atau produsen dari produk yang dicantumkan dalam kemasan produk. Yang selanjutnya yaitu ada label tingkatan mutu atau grade label, yaitu suatu tanda yang mengidentifikasikan mutu produk. Jadi misalnya grade A, grade B, atau top brand. Yang selanjutnya yaitu label deskriptif atau deskriptif label, yaitu informasi objektif tentang penggunaan, konstruksi, pemeliharaan, penampilan, dan ciri-ciri lain produk. Mengenai bahan baku, biasanya itu mengenai bahan baku, presentasi kandungan, nilai kalori, cara penggunaan, tanggal pembuatan, dan yang lain-lain. Nah, yang selanjutnya yaitu ada label price card and barcode. Bedanya apa sih? Yang pertama itu label harga. Label harga itu label yang tertera di produk yang mengindikasikan harga barang tersebut. Nah, kalau price card itu kartu yang ditempel pada rak gondola yang menunjukkan harga dari barang yang terdapat dalam gondola. Nah, kalau barcode itu sekumpulan data yang digambarkan dengan garis dan jarak spasi. Barcode menggunakan urutan garis batang vertikal dan jarak antar garis untuk mewakili angka dan simbol lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada macam-macam label berdasarkan bahan yang digunakan. Yang pertama itu ada label semicode. Yang kedua ada label barcode volume TTL. Yang ketiga ada barcode UPO. Yang pertama label semicode. Label semicode itu karakteristiknya memiliki semacam lapisan atau code pada lapisan stiker paling atas. Lapisan ini berfungsi untuk menutup lapisan pori-pori pada kertas barcode agar dapat mencetak barcode menggunakan printer barcode atau unsur karbon ribbon dapat tercetak dengan sempurna. Yang kedua yaitu ada label barcode volume TTL. Ciri dari label barcode ini yaitu mudah disobek. Yang kedua, hasil cetakan mudah disobek. Yang ketiga, apabila terciprat air lebih cepat rusak. Yang keempat, hasil cetakan lebih jelas. Gitu. Terus ada label barcode UPO. Ini merupakan label barcode yang paling kuat, tahan air, tahan panas, dan tahan sobek. Label barcode ini lebih cocok digunakan untuk keluar ruangan. Nah, label ini cenderung menyerupai bahan stiker hologram, tetapi tidak mengkilat. Hasil cetakan dari label barcode UPO ini tidak akan hilang walau digosok dengan keras. Dan stiker pun lebih kuat apabila dibandingkan dengan label lainnya. Dan selanjutnya yaitu manfaat barcode. Yang pertama itu ada manfaat praktis. Manfaat praktis berisi tentang keperluan retail.
Barcode ini biasanya digunakan untuk keperluan produk yang dijual di supermarket. Contohnya yaitu UPC atau Universal Price Codes, label tingkatan mutu atau grade label. Yang selanjutnya yaitu ada keperluan non-retail. Barcode ini biasanya digunakan untuk pelabelan buku yang ada di perpustakaan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada keperluan pengemasan atau packaging. Barcode ini biasanya digunakan untuk pengiriman barang. Contohnya adalah barcode tipe ITF. Yang selanjutnya yaitu manfaat bagi penjual. Produk input data lebih cepat karena barcode scanner dapat membaca atau merekam data lebih cepat dibandingkan jika melakukan proses input secara manual. Yang kedua yaitu proses input data lebih cepat karena teknologi barcode mempunyai akurasi dan ketelitian yang sangat tinggi. Yang ketiga yaitu penelusuran informasi data akurat karena teknologi barcode mempunyai ketepatan yang tinggi dalam pencarian data. Yang selanjutnya yaitu mengurangi biaya karena dapat menghindari kerugian dari kesalahan pencatatan data dan mengurangi pekerjaan manual yang dilakukan secara berulang-ulang. Yang selanjutnya yaitu melakukan pelabelan produk. Pelabelan produk itu ada dua macam. Yang pertama pelabelan produk supermarket dan yang kedua ada pelabelan produk fresh. Yang pertama pelabelan produk supermarket itu ada pelabelan produk food, non-food, household, stationery, dan toys. Kalau pelabelan produk fresh itu ada produk sayuran, buah-buahan, daging, olahan susu, dan produk yang dibekukan. Pelabelan barang fashion dan sport. Ini tuh barang yang ketiga. Sebelum label ditempatkan, periksa apakah hal berikut sesuai antara produk dan labelnya. Yang pertama itu adalah merek. Ini nanti disesuaikan antara mereknya, merek A, B, C. Lalu ada artikel atau tipe. Yang ketiga ada size, ukurannya. Jadi disesuaikan nanti ada ukuran S sampai XL. Dan tipenya itu ada yang lengan panjang, lengan pendek, celana atau rok. Yang selanjutnya yaitu penempelan label secara umum. Yang pertama itu tidak menutupi merek dari barang tersebut. Yang kedua yaitu tidak menutupi artikel barang atau informasi tentang barang. Yang ketiga yaitu tidak menutupi ukuran dan keterangan lain yang penting. Yang keempat ada letaknya mendatar atau horizontal. Jadi kalau vertikal itu akan susah dibaca. Yang selanjutnya yaitu label harga harus dalam keadaan bersih. Tidak boleh kotor, terlipat, atau sobek. Yang selanjutnya yaitu untuk barang yang di hang tag. Nah, atau yang digantung. Apabila barang tidak memiliki hang tag, gunakan hang tag perusahaan tersebut dan tempelkan label pada tempat yang sudah disediakan. Yang kedua, apabila hang tag sudah disediakan oleh produk tersebut, label ditempelkan pada tempat yang sudah disediakan atau di belakang hang tag secara mendatar. Yang selanjutnya yaitu untuk barang-barang tertentu berlaku kondisi khusus. Nah, biasanya itu ini untuk produk perlengkapan bayi, sepatu bayi, celana panjang dan celana pendek bayi, dan yang lain-lain. Yang pertama untuk perlengkapan bayi, label ditempatkan di kanan atas. Nah, kalau untuk sepatu bayi, label ditempatkan di telapak kaki sebelah kiri. Tidak boleh menutupi nomor atau artikel, juga jangan ditempel di dus. Yang ketiga yaitu untuk celana panjang dan celana pendek bayi, kaos singlet, celana dalam, label ditempelkan di balik stiker atau di bawah woven label barang tersebut. Yang keempat, label untuk dompet ditempelkan di kartu dan di bagian dalam tempat uang. Yang kelima, label untuk sapu tangan dan manset ditempel di dus barang tersebut. Yang keenam, untuk pakaian dalam pria yang memiliki dus atau plastik, label ditempelkan pada dus atau plastik sebelah kanan atas. Tata letak atau yang bisa disebut juga dengan layout. Layout yaitu pemetaan area yang dirancang sebagai tempat menjual suatu barang untuk membantu pengunjung atau calon pembeli berbelanja dan mempermudah pencarian barang yang akan dibeli. Penyimpanan barang. Pelanggan yang selanjutnya yaitu peta lokasi. Peta lokasi itu
Pelanggan hypermart dan supermarket yang sering berkunjung dengan cepat dapat mengetahui kebagian mana untuk mencari suatu produk. Pelanggan department store meski tidak tiap bulan berkunjung akan mudah menemukan barang yang diinginkan karena penataan barang yang memudahkan. Jadi kalau yang di hypermart dan supermarket itu biasanya nanti tertera di atas misalnya counter susu, counter sabun, dan yang lain-lain. Yang selanjutnya yaitu alokasi ruang. Stepnya yaitu untuk menghindari kehabisan stok, sedapat mungkin dihindari oleh retail besar. Akibat dari kehabisan stok adalah kehilangan peluang penjualan, menurunnya citra, atau berkurangnya loyalitas. Yang kedua yaitu citra dan positioning toko sesuai dengan bentuk dan sifat asli masing-masing. Gerai telah mengalokasikan beberapa luas ruang yang diperuntukkan bagi masing-masing kategori produk yang mereka jual. Yang selanjutnya yaitu ada kebutuhan pasar setempat. Jadi kebutuhan masyarakat itu apa aja sih? Nah, karena perbedaan kebutuhan tersebut diperlukan adanya penyesuaian alokasi ruang agar lebih pas melayani kebutuhan konsumen setempat. Begitu. Yang selanjutnya yaitu profitabilitas produk atau profit margin, return of investment atau GM, ROI, dan profitabilitas produk menjadi pertimbangan pengalokasian ruang. Meskipun GM, ROI, dan profitabilitas produk harus diperhatikan, keseimbangan dengan pelayanan konsumen juga harus diperhatikan. Yang selanjutnya yaitu ada kategori manajemen. Secara teori, kategori manajemen mengatur apa yang harus dicakup dalam suatu kategori menurut kacamata konsumen. Kategori produk juga harus mempertimbangkan sasaran keseluruhan dari suatu kategori produk. Yang selanjutnya yaitu teknik pengaturan ruang toko. Yang pertama itu adanya ventilasi atau saluran udara yang baik. Ventilasi itu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap minat pengunjung untuk memilih dan melihat barang yang akan dibelinya. Nah, kalau memungkinkan di toko itu dipasang AC atau air conditioner dan pemanas atau heater. Jadi pada saat cuacanya panas, AC dapat dinyalakan dan misalkan pada musim hujan atau di tempat yang dingin bisa dipasang heater atau heaternya itu dinyalakan. Yang kedua itu adanya etalase. Etalase itu apa sih? Etalase adalah lemari kaca, tempat menata produk atau pendisplayan barang-barang yang dijual. Dan selanjutnya itu ada ruang informasi. Ruang informasi itu biasanya kita sebut dengan CR atau Consumer Relation. Setelah pengunjung masuk pintu utama atau pansus, siap dilayani dengan petugas Customer Relation. Nah, hal-hal yang harus dilakukan petugas ini adalah yang pertama itu pandangan mata. Jadi petugas itu harus ramah, hormat, dan sedikit menganggukkan kepala. Yang kedua itu senyum. Jadi sebisa mungkin petugas itu harus memberikan senyuman dengan tulus, tapi tidak boleh berlebihan. Lalu yang terakhir ada mengucapkan salam. Misalnya selamat pagi, selamat siang, begitu. Yang selanjutnya yaitu adanya ruang tempat penitipan barang. Nah, sebelum masuk area penjualan, pengunjung yang membawa barang-barang yang dapat merepotkan berbelanja diperkenankan untuk menitipkan barang-barangnya di bagian penitipan barang. Biasanya dititipkan itu ada tas atau belanjaan di toko lain. Yang selanjutnya yaitu adanya ruang keamanan. Ruang keamanan itu sangat-sangat penting di toko karena di toko ini juga rawan dengan pencurian dan lain-lain, rawan kejahatan. Yang selanjutnya itu adanya ruang pamer yang memadai. Ruang pamer itu apa sih? Ruang pamer adalah tempat pendisplayan seperti gondola, serving, showcase, dan freezer. Nah, tempat pendisplayan barang harus diatur dengan baik agar pengunjung
mudah berjalan, melihat, atau menghadiri barang-barang dagangan yang akan dibeli. Yang selanjutnya yaitu ada ruang ganti atau fitting room. Nah, ini biasanya di toko pakaian. Jadi ini tuh sangat-sangat wajib karena jika konsumen akan membeli baju itu pasti melihat-lihat dulu dan mencoba jadi bajunya dulu. Yang selanjutnya yaitu adanya ruang tunggu. Jika memungkinkan, ruang tunggu perlu diadakan untuk membantu melayani pengunjung yang akan istirahat sejenak atau menunggu keluarga atau kerabat yang sedang berbelanja. Yang selanjutnya yaitu adanya toilet atau kamar kecil umum. Sebaiknya toko itu memiliki kamar kecil, WC atau toilet untuk pelayanan kepada konsumen. Kan biasanya kalau kita berbelanja itu kan kadang ada yang kebelet pipis. Jadi kalau disediakan toilet, maka pelanggan bisa ke sana dan tidak perlu buru-buru untuk keluar dari toko. Yang selanjutnya yaitu adanya ruang administrasi. Ruang administrasi itu biasanya tempat untuk keperluan store manager, shift operation, serta tempat para pegawai administrasi bekerja. Nah, yang terakhir itu adanya gudang atau tempat penyimpanan barang persediaan. Gudang itu apa sih? Gudang itu adalah tempat penyimpanan atau penumpukan barang sebelum barang didistribusikan ke area. Nah, yang selanjutnya itu ada teknik pengaturan ruangan toko. Jenis tata letaknya itu ada apa aja sih? Yang pertama itu Gideon layout, yang kedua ada free flow layout, yang ketiga ada boutique layout, yang keempat ada guided guide shopper flows. Yang pertama ada Gideon layout. Ini tuh pola lurus yang banyak dipakai di gerai seperti minimarket, supermarket, atau hypermarket. Yang kedua ada free flow layout, pola arus bebas yang dapat digunakan untuk gerai kecil atau gerai besar. Yang ketiga ada boutique layout. Ini tuh tata letak butik, merupakan versi yang sama dengan tata letak arus bebas, kecuali bagian atau masing-masing departemen harus diatur seolah-olah toko specialty yang berdiri sendiri. Yang terakhir itu ada guide shopper flows atau tata letak arus berpenuntun, merupakan tata letak yang jarang dipakai atau sedikit dianut. Tata letak ini membuat pelanggan dapat digiring melalui jalan yang diciptakan, sehingga salah satu kerugiannya adalah menimbulkan kelelahan yang dirasakan oleh pelanggan. Apalagi kalau barang yang mau dibeli itu sedikit. Planogram. Planogram itu apa sih? Planogram adalah deskripsi visual, diagram, atau gambar tata letak toko, termasuk penempatan produk dan kategori produk tertentu. Tujuan dari planogram ini yaitu memaksimalkan profitabilitas atau meningkatkan keuntungan. Yang kedua ada mengetahui potensi space per meter persegi. Yang ketiga yaitu salah satu cara memberikan kepuasan kepada pelanggan melalui daya tarik visual yang lebih baik. Yang keempat yaitu mengendalikan persediaan dan mengurangi stock out atau barang kosong. Yang kelima yaitu memudahkan pengisian barang oleh pramuniaga, dan yang terakhir yaitu memudahkan dalam pencarian produk. Nah, fungsi dari planogram ini ada bagi yang konsumen dan ada untuk konsumen. Yang pertama itu bagi konsumen. Yang pertama itu menciptakan keseragaman display. Yang kedua, menciptakan impulse buying. Yang ketiga, memberikan kemudahan bagi personal toko dalam melakukan stock out name. Yang keempat yaitu membuat display terlihat rapi dan bersih. Fungsi planogram untuk konsumen, memberikan kenyamanan berbelanja kepada konsumen. Yang kedua, memberikan kemudahan bagi konsumen ketika mencari produk yang akan dibeli. Yang ketiga, memudahkan konsumen membuat perbandingan antara produk satu dengan produk yang lainnya.
dampak dari pengelola toko yang tidak mendisplay produk sesuai dengan planogram yaitu yang pertama itu produknya itu akan rusak. Yang kedua, kesulitan mencari atau monitoring produk yang membuat produk itu rawan hilang. Yang ketiga, kesulitan mengupdate label harga. Yang keempat, itu adanya keluhan konsumen karena kesulitan mencari produk yang dibutuhkan. Yang kelima, adanya keluhan supplier karena display tidak sesuai dengan perjanjian sewa atau untuk prasewa. Dan yang terakhir itu citra toko dan perusahaan kurang baik di mata konsumen dan supplier. Yang selanjutnya itu langkah untuk membuat planogram. Langkah untuk membuat planogram itu yang pertama adalah mengkategorikan barang yang fast moving dan slow moving. Pengelola toko harus mengetahui klasifikasi barang yang termasuk slow moving dan fast moving. Data jenis barang slow moving dan fast moving akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu menentukan jumlah order barang. Yang kedua ada membantu meletakkan barang-barang yang kosong pada rak di end caps dan juga sebagai penambah space untuk barang fast moving apabila terdapat barang yang kosong dalam satu rak dengan kategori sejenis. Yang ketiga ada membantu proses penataan planogram. Yang selanjutnya itu manajemen teori kategori. Klasifikasi barang dapat menggunakan susunan sebagai berikut. Yang pertama itu merchandise division supermarket. Yang kedua ada merchandise department food. Yang ketiga merchandise group milk product. Yang keempat itu ada merchandise family susu anak. Yang kelima itu merchandise family susu balita 1 sampai 3 tahun. Yang keenam itu merchandise item code. Yang ketujuh merchandise item subcode. Dan yang terakhir itu ada klasifikasi produk. Klasifikasi produk itu ada food dan non-food. Kalau food itu groceries food, terbagi dalam food, beverage, drink. Yang pertama itu departemen food, berisi tentang makanan baik yang siap dikonsumsi maupun harus dimasak terlebih dahulu. Yang selanjutnya itu ada departemen beverage atau kelompok minuman. Yang ketiga itu departemen fresh atau yang berisi tentang buah-buahan, sayur, ikan, daging, dan produk beku. Terus ada groceries non-food, itu ada departemen baby care. Terus ada departemen personal care. Dan yang ketiga ada departemen hard goods atau peralatan dan perlengkapan rumah tangga. Terima kasih sudah menonton video ini. Apabila ada pertanyaan, Anda bisa menghubungi saya di 0822 27201252 atau di grup WhatsApp PPL Penataan Produk 11 BDP 1. Terima kasih telah menonton video ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.